Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisa dari kelompok kami pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama Fitri Yeni, yang kedua Harun Firdaus, yang ketiga saya sendiri Nuraji Fauji, yang keempat Haris Ahmad Latif, dan yang kelima Raka Karismawan Permana. Dan saya sendiri di sini akan menjelaskan latar belakang masalah. Latar belakang. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, dampak negatifnya pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Harun Firdaus. Landasan teori 1. Cybercrime. Berbicara masalah cybercrime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Menurut Mendel dalam Suharyanto 2012 halaman 10 disebutkan ada 2 kegiatan komputer crime. 1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan. 2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri. Juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum ruang lingkupnya, meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet entah sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Yeni. Terima kasih. Pengaturan cybercrime dalam UU ITE saat ini di Indonesia terlahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber. UU RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008 yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan tanggal 21 April 2008 yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet cyber, termasuk di dalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Pembahasan motif terjadinya illegal content. Adapun maksud atau motif pelaku dalam melakukan kejahatan siber didasari oleh berbagai hal. Di antaranya adalah 1. Menjatuhkan moral atau harga diri orang yang memiliki sifat atau kriteria tertentu. 2.
penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik individu ataupun organisasi tertentu. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Haris. Penyebab terjadinya illegal content. Yang pertama, pihak yang memproduksi dan yang menerima serta yang mengakses tidak terdapat aturannya. Yang kedua, definisi kesusilaan belum ada penjelasan batasannya. Yang ketiga, pelaku cybercrime susah dilacak sehingga sulit diadili oleh hukum. Yang keempat, dalam pasar perjudian online para penjudi tidak dikenakan pidana. Yang kelima, dalam pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pembuktian harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang arogan. Yang keenam, dalam pasal penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan pelakunya produsen, sementara di lain pihak bisa jadi yang menjadi korban sebaliknya. Dan yang ketujuh, dalam pasal provokasi melalui internet disebutkan informasi dan tidak dijelaskan informasi seperti apa. Penanggulangan illegal content. Yang pertama, menambah personel tenaga ahli ke dalam cyberpolice. Yang kedua, meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap cybercrime. Dan yang terakhir, ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan illegal content. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kepada saudara Kak. Baik, kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah cybercrime illegal content adalah yang pertama, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Yang kedua, illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan sistem informasi. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan yang ketiga, langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum. Caranya meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional, secara internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime pada umumnya dan illegal content, khususnya meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerja sama supaya penanganan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.